Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Irma Hairudin SKMMK selaku dosen pengampu di mata kuliah epidemiologi gizi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan materi tentang stroke. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ranti Afrianti, NIM 210305501001 dari kelas A, Program Studi Gizi, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Makassar. Adapun identitas jurnal yang saya angkat, yaitu judul yaitu faktor resiko pasien stroke iskemik dan hemoragik yang ditulis oleh Kanza Othadinar, Muhammad Al-Farabi, dan Viola Maharani. Jurnal ini merupakan jurnal majalah kedokteran Universitas Kristen Indonesia. Halaman 115 sampai 120 yang bervolume 35 nomor 3 tahun 2019. Nah, adapun materi pertama yaitu berupa pendahuluan. Stroke merupakan penyebab kecacatan nomor 1 dan penyebab kematian nomor 3 di dunia. Ketiga di dunia setelah penyakit jantung dan kanker, baik di negara berkembang maupun negara maju. Menurut WHO, stroke adalah gangguan otak vokal ataupun global yang terjadi secara mendadak karena gangguan vaskular dan dapat menyebabkan kematian dalam 24 jam atau lebih. Adapun materi selanjutnya yaitu ada macam-macam stroke. Yang pertama itu stroke non-pendarahan atau disebut dengan stroke iskemik. Nah, stroke ini terjadi karena adanya penimbalan dinding arteri yang menyebabkan adanya penyumbatan pembuluh darah. Yang kedua, ada stroke pendarahan atau stroke hemoragik. Stroke ini biasanya disebabkan oleh aneurisma dan angioma yang dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui profil faktor resiko pasien stroke dan hubungannya dengan pemulihan peningkatan fungsi motorik di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional tahun 2016 sampai 2017. Adapun metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif. Nah, penelitian ini dilakukan dengan pengambilan atau penelusuran rekan medik pasien stroke dengan riwayat hipertensi dan diabetes mellitus di Rumah Sakit Pusat Nasional periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017. Nah, adapun subjek penelitiannya yaitu semua pasien stroke iskemik maupun hemoragik yang sedang menjalani rehabilitas di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional tahun 2016 sampai 2017. Adapun hasil dari jurnal yang saya angkat yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis stroke terbanyak adalah stroke iskemik yaitu sebanyak 82,2%. Dengan faktor resiko terbanyak adalah diabetes mellitus yaitu sebanyak 86,1%. Dan diperlukan waktu kurang dari 1 bulan sampai tercapainya peningkatan fungsi motorik. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang tabel. Nah, di sini ada tabel 1 mengenai profil pasien stroke di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional periode 2016 sampai 2017.
di sini dari pasien terdapat 108 jumlah pasien yang terkena stroke. Nah, sebanyak 64 pasien laki-laki, sedangkan perempuan berjumlah 37 pasien. Dan sebanyak 83 pasien yang menderita stroke iskemik dan 18 pasien yang menderita penyakit hemoragik. Nah, di sini terdapat 51 pasien yang dirawat kurang dari 7 hari dan terdapat 50 pasien yang dirawat lebih dari 7 hari. Nah, berdasarkan waktu pemulihan fungsi motorik, yaitu terdapat 84 pasien yang dirawat kurang dari 1 bulan dan terdapat 17 pasien mengalami peningkatan pemulihan fungsi motorik lebih dari 1 bulan. Nah, adapun tampilan tabel kedua, yaitu profil lama rawat pasien stroke iskemik berdasarkan faktor resikonya. Nah, tadi didapatkan pasien yang menderita stroke iskemik sebanyak 83 pasien. Nah, pasien yang dirawat kurang dari 1 minggu terdiri dari 49 pasien yang terdiri dari 39 pasien yang terdapat riwayat hipertensi dan 10 pasien yang tidak mempunyai riwayat hipertensi. Dan pasien yang dirawat lebih dari 1 minggu terdapat 34 pasien dan 26 diantaranya mempunyai riwayat hipertensi dan 8 pasien tidak mempunyai riwayat hipertensi. Nah, berdasarkan ada dan tidaknya riwayat diabetes mellitus, yaitu pasien yang dirawat kurang dari 1 minggu sebanyak 50 pasien, terdiri dari 45 pasien yang terdapat riwayat penyakit diabetes mellitus dan terdapat 5 pasien yang tidak mempunyai riwayat diabetes mellitus. Nah, terdapat 33 pasien yang dirawat lebih dari 1 minggu, yang terdiri dari 25 pasien yang mempunyai riwayat penyakit diabetes mellitus dan 8 pasien yang tidak mempunyai riwayat diabetes mellitus. Nah, berdasarkan kadar kolesterol pasien yang dirawat kurang dari 1 minggu sebanyak 49 pasien. Nah, terdiri dari 21 pasien yang mempunyai kadar kolesterol yang tinggi, sedangkan 28 mempunyai kadar kolesterol yang normal. Nah, di sini pasien yang dirawat lebih dari 1 minggu, yaitu terdiri dari 8 pasien mempunyai kadar kolesterol tinggi, sedangkan 26 pasien mempunyai kadar kolesterol normal. Berdasarkan perilaku merokok, di sini pasien yang dirawat kurang dari 1 minggu sebanyak 49 pasien, terdiri dari 24 pasien memiliki riwayat atau memiliki kebiasaan merokok, sedangkan 25 pasien tidak mempunyai kebiasaan merokok. Nah, pasien yang dirawat lebih dari 1 minggu terdiri dari 34 pasien.
Nah, 17 pasien mempunyai kebiasaan merokok dan 17 pasien juga mempunyai kebiasaan merokok. Nah, adapun tabel yang ketiga yaitu profil lama rawat pasien stroke hemoragik berdasarkan faktor resikonya. Nah, yang pertama itu dari semua pasien stroke hemoragik di sini berjumlah 18 pasien. Nah, pasien yang dirawat kurang dari 1 minggu yang menderita hipertensi sebanyak 3 pasien dan pasien yang dirawat lebih dari 1 minggu sejumlah pasien. Berdasarkan ada tidaknya riwayat diabetes mellitus, yaitu sebanyak 2 pasien yang dirawat kurang dari 1 minggu dan terdapat 15 pasien yang dirawat dan terdapat 16 pasien yang dirawat lebih dari 1 minggu yang terdiri dari 15 pasien penderita diabetes mellitus dan 1 pasien tidak mempunyai riwayat diabetes mellitus. Adapun berdasarkan kadar kolesterol dalam darah, yaitu pasien yang dirawat kurang dari 1 minggu sebanyak 3 pasien yang menderita atau yang mempunyai riwayat kolesterol yang tinggi. Sedangkan pasien yang dirawat lebih dari 1 minggu terdapat 15 pasien, terdiri dari 5 pasien penderita atau mempunyai kadar kolesterol yang tinggi dan 10 pasien mempunyai kadar kolesterol yang normal. Berdasarkan perilaku merokok, yaitu pasien yang dirawat kurang dari 1 minggu sebanyak 2 pasien. 1 pasien mempunyai kebiasaan merokok dan 1 pasien tidak mempunyai kebiasaan merokok. Yang selanjutnya itu pasien yang dirawat lebih dari 1 minggu terdapat 16 pasien, terdiri dari 14 pasien yang mempunyai kebiasaan merokok dan 2 pasien tidak mempunyai perilaku merokok atau kebiasaan merokok. Nah, adapun pembahasan dari jurnal ini yaitu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, banyak pasien stroke terdiagnosis iskemik dibandingkan dengan hemoragik. Pasien stroke iskemik dengan riwayat hipertensi dan diabetes mellitus membutuhkan waktu perawatan yang lebih singkat daripada pasien stroke hemoragik dengan riwayat hipertensi dan diabetes mellitus. Nah, hal tersebut sejalan dengan penelitian Reunica dan Tumboin-Bella, yaitu pada stroke iskemik biasanya terjadi sumbatan akibat plak aterosklerosis yang mengakibatkan keadaan iskemia, bahkan dapat terjadi infrak pada pembuluh darah otak yang terkena. Dan di sekitar zona nekrotik akan terdapat penumbra iskemik yang fungsinya masih dapat pulih apabila dilakukan intervensi medis dengan segera. Hal itu terlihat dari masa rawat yang lebih singkat dan sedangkan stroke hemoragik yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah karena hipertensi dapat menyebabkan penurunan kadar kesadaran sehingga memerlukan waktu perawatan yang cenderung lebih lama. Nah, adapun kesimpulan dari jurnal ini yaitu berdasarkan data yang didapat dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional tahun 2016 sampai 2017,
pada pasien stroke yang sedang menjalani rehabilitas dapat disimpulkan bahwa pasien stroke terbanyak adalah dengan diagnosis stroke iskemik. Faktor resiko stroke terbanyak adalah dengan adanya riwayat diabetes mellitus. Peningkatan fungsi motorik pada pasien stroke rata-rata kurang dari 1 bulan. Selain itu, peningkatan fungsi motorik pasien stroke dipengaruhi oleh seberapa sering pasien melakukan fisioterapi dan latihan fungsi motorik di rumah. Sekian presentasi jurnal saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.